Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdah Siti Nadia, biasa dipanggil Nadia, dari jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Payakumbuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul kebijakan moneter. Adapun pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi, terutama stabilitas harga, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter berperan penting karena yang pertama, uang mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Yang kedua, uang mempengaruhi harga barang dan jasa. Yang ketiga, uang mempengaruhi nilai tukar mata uang terhadap mata uang lain. Yang keempat itu uang mempengaruhi stabilitas sistem perbankan dan keuangan. Dengan mengatur uang, Bank Sentral secara tidak langsung mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter ada 6. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga stabilitas dan nilai tukar mata uang. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima yaitu menjaga stabilisasi sistem keuangan dan perbankan. Yang keenam yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau OPT. Bank Sentral menjual dan membeli surat berharga. Ketika Bank Sentral menjual, maka menyebabkan uang beredar menjadi turun. Dan ketika Bank Sentral membeli, maka menyebabkan uang beredar menjadi naik. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yaitu ketika suku bunga naik, maka kredit akan mahal dan uang beredar menjadi turun. Yang kedua, ketika suku bunga turun, maka kredit akan murah dan akan menyebabkan uang beredar menjadi naik. Yang ketiga yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum atau GWM yaitu ketika simpanan wajib bank di BI, yaitu ketika GWM naik maka kredit akan turun, dan ketika GWM turun maka kredit akan naik. Yang keempat yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto itu ketika suku bunga peminjam bank umum ke bank sentral. Ketika diskonto naik, maka bank enggan meminjam dan uang beredar menjadi turun. Yang kedua yaitu ketika diskonto turun maka uang beredar akan naik. Yang kelima itu pengaturan kredit selektif. Pengaturan kredit selektif itu pembatasan kredit pada sektor tertentu, misalnya kredit konsumtif dibatasi oleh produktif, dia diprioritaskan. Materi selanjutnya yaitu peran Bank Sentral dalam kebijakan moneter. Peran Bank Sentral dalam kebijakan moneter, ada beberapa peran utama dari Bank Sentral. Yang pertama itu menetapkan suku bunga dan kebijakan. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Yang keempat yaitu mengelola cadangan devisa. Yang kelima itu menjaga bangkar bagi pemerintah dan bank umum. Adapun materi selanjutnya itu dampak kebijakan moneter. Terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu inflasinya terkendali. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi terjaga. Yang keempat, nilai tukar menjadi lebih stabil. Yang kelima yaitu iklim investasi kondusif. Adapun beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama yaitu suku bunga tinggi bisa menekankan usaha kecil seperti UMKM dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebijakannya terlalu ketat memicu pengangguran. Ketika terjadi banyak sekali kebijakan maka akan menyebabkan pengangguran dan lain-lain. Yang ketiga itu kebijakan terlalu longgar juga menyebabkan inflasi. Karena terlalu longgar maka inflasi akan naik dan akan menyebabkan mempengaruhi kebijakan dalam ekonomi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.